Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Widulina dengan NPM 241415153. Saya akan menjelaskan tentang PPT Jurnal Peningkatan Pengetahuan Petani Porang tentang Pembudidayaan dan Pengelolaan Hasil Tanaman Porang di Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan. Jadi pada di abstrak ini, tanaman porang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun keterlibatan pengetahuan petani dalam budidaya dan pengelolaan menyebabkan panen belum optimal. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui pemaparan materi, kuesioner, dan diskusi. Hasil menunjukkan peningkatan wawasan petani, serta harapan untuk kegiatan lanjutan untuk mendukung peningkatan produksi dan nilai porang. Jadi, porang itu adalah tanaman umbi yang termasuk dalam genus Amorphophallus dan famili Araceae. Umbi porang mengacu pada polisakarida bernama glucomannan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, farmasi, dan kosmetik. Tanaman ini banyak dibudidayakan di daerah tropis maupun subtropis, serta dapat tumbuh pada lahan kering, semidangan, dan agroforestry. Nah, pada latar belakang ini, tanaman porang termasuk famili Araceae yang merupakan tanaman semak herba dengan umbi di dalam tanah. Tumbuh banyak di hutan dengan kebutuhan cahaya 50 sampai 60%. Dapat tumbuh baik pada tanah kering dan berhumus dengan pH tanah sesuai untuk porang yaitu 6-7. Umbi porang mengandung pati, protein, lemak, mineral, vitamin, serta glucomannan yang bernilai tinggi. Nah, dalam rumusan masalahnya itu terdapat: 1. Budidaya porang masih seadanya tanpa pemupukan yang tepat. Yang kedua, limbah lokal atau kotoran ayam, sekam, dedak belum dimanfaatkan jadi pupuk bokasi. 3. Umbi segar bernilai rendah sekitar 5.000 sampai 12.000 kg. Nilai tambah chip itu sekitar 35 sampai 50 kg, dengan tepung itu 150 sampai 200 kg yang belum dimanfaatkan. Nah, kendalanya itu adanya kalsium oksida menyebabkan gatal, jadi perlu teknis pengolahan khusus. Nah, dengan morfologi umbi berbentuk bulat atau lonjong, berlapis kulit tipis berwarna coklat sampai kecoklatan. Nah, pada daunnya itu daunnya daun tunggal yang besar menyerupai payung saat dewasa dengan bentuk batang yang panjang. Dan tujuan penelitian itu sebagai: 1. Meningkatkan pengetahuan petani mengenai budidaya porang yang baik dan benar. Yang kedua, memberikan keterampilan dan pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan menjadi pupuk bokasi. Yang ketiga, mengajarkan cara pengolahan umbi porang menjadi produk olahan bernilai tambah seperti chip dan tepung. Nah, pada manfaat si umbi ajaib ini sebagai: umbi porang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serta glucomannan. Nah, kandungan glucomannan ini adalah kandungan istimewa dengan nilai ekonomi tinggi yang banyak dibutuhkan di berbagai industri. Nah, di sini di slide selanjutnya itu tentang peluang ekspor porang. Porang jadi komoditas ekspor andalan pada tahun 2020 tuh sekitar 923,6 miliar. Pada tahun 2021 itu 14.800 ton, naik 160% dari tahun 2019. Namun kualitas produk Indonesia masih dianggap kurang baik di pasar Jepang, Cina, Vietnam, dan Eropa. Isinya itu ada apa aja? Jadi petani membudidayakan porang tanpa pemupukan yang tepat. 2. Limbah lokal yang belum dimanfaatkan seperti kotoran ayam, sekam, maupun dedak. 3. Hasil hanya dijual umbi segar menjadi nilai jual rendah. Yang keempat, umbi yang mengandung kalsium oksalat mengakibatkan gejala gatal dan membutuhkan pengolahan khusus. Penelitian ini menggunakan metodologi dengan lokasi Desa Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Peneliti dan peserta. Jadi peneliti itu dia seorang tim dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Dengan pesertanya adalah petani porang di Desa Alang. Kita menggunakan metode pengambilan data, penyampaian materi tentang budidaya pengelolaan. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab dengan petani. Yang ketiga, melakukan kuesioner, pretest maupun post-test untuk mengukur pengetahuan. Yang ketiga, lakukan praktik lapangan, pupuk dan bokasi. Nah, sebelum masuk ke hasil, kita akan menjelaskan lagi tentang porang. Nah, dalam teknik budidaya dan perawatan itu dilakukan dengan: 1. Persiapan lahan. Jadi lokasi dengan drainase yang baik, pH tanah yang netral hingga sedikit asam dengan pH 6-7, dan naungan sebagian untuk daerah yang terlalu panas. Dan 2. Kebanyakan biasanya melalui bagian umbi atau benih umbi kecil. Yang ketiga, jarak tanam. Umumnya menggunakan ukuran 50 hingga 100 cm antar baris dan antar tanaman, tergantung sistem usaha dari ukuran umbi yang diinginkan. Yang keempat, pemupukan. Jadi pupuknya itu menggunakan pupuk organik maupun anorganik sesuai kebutuhan tanah. Pemupukan dasar dan usulan tertib untuk hasil yang lebih optimal. Yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Jadi dilakukan pengamatan rutin, sanitasi, dan penggunaan taktik terpadu disarankan untuk mengurangi residu kimia. Nah, dia itu waktu panennya biasanya 18 hingga 36 bulan setelah tanam. Dengan cara panen, menggali umbi dengan hati-hati agar umbi itu tidak terluka. Jadi dalam hasilnya didapatkan bahwa hasil kuesioner sebelum penyuluhan, sebelum kegiatan sebagian besar petani masih belum memahami budidaya maupun pengelolaan porang, dengan hasil menunjukkan 65,88% petani tidak mengetahui teknik budidaya dan pengelolaan porang. Yang kedua, 94,11% tidak tahu bahwa porang dapat diolah menjadi beras, porang, tepung, ataupun mie. Dengan hasil evaluasi sebelum penyuluhan dengan tabel sebagai berikut. Nah, setelah penyuluhan,
itu dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan yang signifikan. Ketahui bahwa 95,8% petani menyatakan sudah memahami materi dengan jelas. 100% petani ingin menerapkan ilmu yang diperoleh. 87,5% merasa penyuluhan mudah dipahami dan bermanfaat. Dengan hasil kuesioner pada tabel ke-1. Nah, petani dilibatkan langsung dalam praktik pembuatan pupuk edukasi dengan memanfaatkan kotoran ayam, sekam, dedak, urea, molase, dan EM4. Proses fermentasi berlangsung 14 hari. Petani sangat antusias karena bahan-bahannya mudah diperoleh dari lingkungan sekitar. Jadi pembahasannya adalah kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan efektif dalam meningkatkan pengetahuan petani porang. Sebelum kegiatan maupun sesudah kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan petani masih rendah sehingga mereka hanya menjual ubi segar dengan harga yang rendah. Tapi setelah penyuluhan, petani menyadari pentingnya pemupukan organik dan pengolahan hasil yang dapat meningkatkan nilai tambah porang hingga berkali lipat. Jadi kesimpulannya, penyuluhan yang dilakukan berhasil meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya porang, pemanfaatan pupuk edukasi dari limbah lokal, serta cara pengolahan ubi porang menjadi produk bernilai tambah. Petani menunjukkan antusiasme tinggi yang berencana menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan produktivitas pendapatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.